Tuhan, kami percaya kami sudah mempersembahkan sembah dan puji kami hanya bagi nama-Mu. Mari Bapak, ini waktunya bagi setiap kami diperlengkapi lebih lagi melalui firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang akan menuntun dan menjadi pegangan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan mari Bapak, biar pagi ini wadah kami dipersiapkan untuk menampung semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Yang di dalam sekali berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Tinggal 2 hari lagi PW ya. Besok dan lusa. Masih semangat ya? Amin. Amin. Sampai akhir tetap semangat. Nah, hari ini saya dapat tentang gadamu dan tongkatmu. Tadi kita nyanyi Tuhan adalah gembalaku, itu tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-23 ya. Ketika saya merenungkan Tuhan, apa maksud gadamu dan tongkatmu? Kita sudah sama-sama tahu, kita sudah menerima tongkat otoritas di tangan kiri kita dan tongkat gembala di tangan kanan kita. Jangan sampai kebalik ya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kebalik. Hari ini ada tema gadamu dan tongkatmu. Yang namanya seorang penggembala domba itu tuh punya 2 senjata yang mereka harus bawa. Yang pertama udah pasti tongkat gembala, itu harus wajib. Dan yang satu ada yang namanya gada. Ya. Kita mau buka Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Yesus besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dikatakan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika saya coba menelaah apa sih gada itu. Artinya adalah gada itu adalah penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Lambang perlindungan. Seorang gembala itu punya yang namanya gada. Untuk apa? Untuk mengusir setiap binatang-binatang buas yang mendekati kawanan domba-dombanya. Untuk menakut-nakuti. Hus, hus, hus. Selain dia punya tongkat gembala, dia diperlengkapi dengan gada. Untuk apa? Untuk melindungi, untuk sebagai perlindungan. Daud, sang pengembala. Ketika dia mengembalakan, mungkin dia juga pernah menghadapi yang namanya binatang buas. Dia juga memakai gada itu. Ukuran gada itu kurang lebih antara 50 sampai 75 cm, nggak terlalu besar. Tapi itu punya fungsi untuk perlindungan seorang gembala dan juga kawanan dombanya. Supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh binatang buas. Ujungnya itu kalau ada gambarnya nggak, Mas, bisa nggak? Tolong. Kalau kita lihat gada itu tuh bawahnya kecil, agak runcing, ke atas tuh agak gemuk ya. Jadi kayak topong es krim ya. Kalau topong es krim bawahnya kan lancip. Kalau kita suka makan es krim pasti suka yang bagian paling bawah karena banyak coklatnya ya kan. Jadi bawahnya lancip, atasnya itu agak gemuk. Nah seperti ini. Kurang lebih ya. Makna daripada gada adalah apa? Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di pihak kita. Amin saudara. Saya percaya sampai kapanpun, sampai nanti kita kembali ke surga. Yang namanya Tuhan di pihak kita tidak akan pernah berubah. Amin. Percaya saudara? Apapun lembah kelam yang kita mungkin hadapi dalam kehidupan ini, pencobaan demi pencobaan, percayalah Tuhan ada di pihak kita. Gadamu dan tongkatmu Tuhan,
itulah yang menghibur aku. Tapi yang harus kita percaya dan kita yakini adalah Dia, Tuhan, ada bersama di pihak kita. Itulah yang membuat Daud bisa menang lawan Goliat. Seorang remaja kecil, badannya tidak terlalu besar menghadapi seorang raksasa Filistin yang dikenal sangat galak, sangat garang, sangat keji, sangat sadis. Tetapi Daud percaya bahwa dia datang dengan nama Tuhan. Dia maju dengan nama Tuhan dan dia percaya Tuhan ada di pihaknya. Karena imannya yang besar, karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Akhirnya apa? Daud bisa menang lawan Goliat. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari pada hari ini, saudara. Apapun itu Goliat di hidup kita. Ini tahun 2024 mau berakhir. Aduh, tapi masih banyak masalah yang belum kelar. Masih banyak tembok yang menjulang tinggi yang belum runtuh. Bahkan masih banyak Goliat yang menggerogoti hidup setiap kita. Percayalah, ketika kita datang dengan nama Tuhan, kita datang dengan iman kita ke Tuhan, semuanya akan dikalahkan di hidup setiap kita. Amin. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur setiap kita. Roma 8 ayat 31b. Roma 8 ayat 31b dikatakan, jika Allah di pihak kita, apa katanya? Siapakah yang akan melawan kita? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini firman yang harus kita pegang. Dalam deklarasi yang terbaru ya, dikatakan tahun 2025 kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada jaminan demi jaminan ya. Boleh ditampilkan deklarasi yang terbaru yang selanjutnya. Nah, dikatakan kami mengalami, bagian akhir, kami mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Amin. Amin saudara. Ini kita belum masuk ke tahun 2025. Tapi kita udah declarekan ini dari tahun 2024 akhir. Inilah perkataan firman yang kita ucapkan. Ada kuasa dalam perkataan kita, benar? Percayalah, ketika Tuhan di pihak kita, maka siapa lawan kita di tahun 2025? Apapun yang mungkin iblis sedang rencanakan, iblis gak akan suka dengan apa yang akan kita terima di tahun depan. Karena Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Tapi percayalah, kalau Tuhan ada di pihak kita, iblis pun gak bisa menyentuh hidup kita. Amin. Dia, Tuhan di pihak kita, maka siapa lawan kita? Kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025 akan kita terima. Amin saudara. Ya, terus perkatakan firman. Ibu Rani sering ngomong, dengar lagi firman Tuhan. Nanti kan libur panjang nih, ya kan? Di rumah santai, dengerin lagi YouTube firman kemarin di PD terakhir, tongkat otoritas dan tongkat gembala, didengarkan lagi. Yang sebelum-sebelumnya didengerin lagi. Supaya apa? Supaya nggak lupa saudara. Firman itu kalau nggak kita dengar, nggak kita pelajari, lupa. Percayalah itu. Sok, ini kemarin Selasa, ini hari Kamis. Apakah ada yang masih ingat firman hari Selasa kemarin atau ada yang udah lupa saudara ya? Saya kebenaran dikasih PPT-nya, saya baca tiap hari. Ya kan? Baca sambil dengar khotbahnya lagi. Supaya apa? Supaya kita di-refresh.
diingatkan kembali, dikuatkan, diteguhkan kembali. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi kadang ada pertanyaan yang timbul kayak gini. Bisa nggak sih kalau Tuhan tuh tiba-tiba tidak berpihak sama kita? Kan Roma 8:31b berkata, Tuhan di pihak kita maka siapa lawan kita? Tapi kadang ada pertanyaan, bisa nggak sih tiba-tiba kalau Tuhan tiba-tiba kayak seakan-akan tidak ada di pihak kita? Saya udah doa, tetap masalah itu tidak kelar-kelar. Saya doa kayak seakan-akan tidak dijawab. Merasa gagal, hidupnya gini-gini aja. Berkat kok kayaknya menjauh, gak semakin mendekat. Permasalahan selalu ada. Kita mau buka ayatnya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya ulang ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah kita ialah segala kejahatan kita. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita sehingga Tuhan tidak mendengar ialah segala dosa-dosa kita. Tadi pertanyaan, bisa enggak kalau Tuhan tiba-tiba tidak berpihak? Bisa enggak kalau tiba-tiba Tuhan tidak mendengar doa kita? Ini jawabannya saudara. Ayat 2 ini. Hati-hati dengan kesalahan, kejahatan, dan dosa kita. Saya percaya setiap kita dosanya diampuni oleh Tuhan. Tapi ya jangan dilakuin lagi, mau sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Kayaknya pegel Tuhan juga, dosanya sama lagi, dosanya sama lagi. Kok diulang-ulang gitu loh. Yang Tuhan mau ketika kita bertobat mengaku dosa, selesai, putus sampai di situ. Tidak terulang lagi. Karena kalau itu terulang, inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang merupakan pemisah adalah kejahatan kita. Ialah segala dosa kita. Makanya kalau kita lagi merasa gagal, kita lagi merasa kok hidupnya kayak gini-gini aja, kok kayaknya yang lain terima financial freedom, saya kok malah sebaliknya. Yang lain kok kayak menerima ladang yang baru, saya kok malah sebaliknya. Jangan salahkan Tuhan, tapi periksa, cek dan recheck kehidupan kita. Ada yang salah di hidup kita, ada yang tidak tepat di hidup kita, segera perbaiki. Sehingga tidak ada pemisah di antara kita dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, pastikan tahun 2025 kemenangan di pihak kita. Ya, jangan ada lagi kegagalan, jangan ada lagi hal-hal yang mungkin tidak enak, tapi pastikan kita on position. Nah, on position udah dikhotbahin kan? Dengerin lagi, on position supaya kita terkoneksi dengan Tuhan.
Ya. Lalu senjata yang gembala miliki adalah sudah pasti tongkat gembala. Kemarin dikatakan, dijelaskan tongkat gembala adalah pegangan dan penuntun, lambang dari firman Tuhan. Artinya apa? Lambang kasih dan didikan Tuhan atas hidup kita. Sampai nanti kita kembali ke surga, Tuhan tetap akan mendidik setiap kita. Supaya kita tetap ada di dalam jalannya. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku. Bawa aku, ajar aku. Artinya apa? Apa yang harus ada di pikiran kita, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus ada di dalam hati ini, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita dengar, itulah yang akan Tuhan tunjukkan di hidup kita. Kita tidak lagi mendengar noise asing di telinga kita. Tapi telinga ini akan mendengar apa yang akan Tuhan tunjukkan dan dengarkan bagi setiap kita. Ini menjadi sesuatu yang kita perlukan hari demi hari. Setiap hari angkat tongkat gembala Tuhan. Biar hari ini aku hidup menjalani hari ini berdasarkan tuntunan-Mu. Berdasarkan firman-Mu. Tuntun aku, beritahukan dan tunjukkan apa yang harus aku lihat, apa yang harus aku dengar, apa yang harus aku lakukan. Seorang gembala punya tugas untuk menjaga kawanan dombanya tetap utuh. Makanya seorang gembala itu harus lebih kuat, lebih strong dari domba-dombanya. Lebih sabar, itu yang pasti. Ya. Kalau enggak sabaran, ya dombanya mau melenceng sana melenceng sini, udahlah capek, biarin aja. Terserah mau pulang atau enggak. Ya kan? Tapi kalau kita ngelihat, saya sering lihat di Jalan Ampera itu, kalau saya itu suka ada kambing-kambing berseliweran di Jalan Ampera itu. Kadang ada bapak-bapak tua yang di belakangnya, ayo gitu kan. Dengan sabar ya kan, jangan sampai salah belok kambingnya gitu kan. Sampai intinya akhirnya bisa sampai di kandangnya lagi. Itulah fungsi gembala dalam kehidupan ini. Menuntun setiap kawanan dombanya ke jalan yang benar. Tapi sebelum menuntun domba-dombanya, sang gembala berkata sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalan-Mu, beritahukanlah jalan-Mu. Tuhan itu mengasihi kita dan juga akan mendidik kita menjadi lebih kuat. Amin. Tahun depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi selain apa yang akan Tuhan sediakan bagi kita, tapi percayalah tahun depan kita jauh lebih kuat dari tahun ini. Amin. Apapun nanti didikannya ya, jangan pernah lari, jangan pernah kabur dari didikan kita. Dari didikan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena saya percaya dari dibalik setiap didikan demi didikan, itulah proses membuat kita jauh lebih kuat
dan lebih dewasa. Karena kita punya Tuhan gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya, yaitu kita. Dan domba-dombanya dikatakan ayat 14 mengenal siapa gembalanya. Jangan sampai at the end Tuhan tidak mengenal kita, saudara. Tapi dia adalah gembala yang baik. Dikatakan aku mengenal domba-dombaku. Artinya apa? Kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Di luar Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan kita ini bukan apa-apa. Hari ini pastikan gembala kita yaitu Tuhan mengenal kita. Dan kita pun mengenal Tuhan. Sama seperti Allah Bapa mengenal putranya. Dan putranya pun mengenal Allah Bapa. Ingat kita punya gembala yang baik. Yaitu Tuhan Yesus. Jadi saya katakan apapun didikannya dalam hidup kita. Mau itu enggak enak sekalipun saudara. Belajar untuk tidak bosan, tidak lari, dan tidak kabur. Karena kita mau lari kemanapun, itu akan tetap ketemu saudara. Sama kalau kita lari dari masalah. Mau kita lari kemanapun, itu akan tetap ketemu. Harus kita hadapi, harus kita jalani, dan percayalah ketika didikan itu yang Tuhan beri. Itu bukanlah didikan yang sia-sia. Tapi didikan yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ayat yang terakhir, Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Dia ayah dan bapa kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah lari dari yang namanya didikan seorang ayah. Karena didikan seorang bapa, kita yakin dan kita percaya itu akan membawa kebaikan bagi setiap kita. Memang tidak enak mungkin kadang kita rasakan. Memang mungkin agak berat mungkin rasanya yang kita harus jalani. Tapi percayalah di balik setiap proses, di balik setiap didikan itu pasti ada kemenangan di dalamnya. Amin. Saya ngalamin didikan proses yang tidak mudah ketika saya seusia remaja, Bapak Ibu Saudara. Seorang remaja lagi berkembang harus ngalamin hal-hal yang cukup berat bagi saya. Kehilangan semuanya, kehilangan oma saya dan segala macam. Ada masalah bertubi-tubi, mama saya harus pergi ninggalin saya. Bagi saya itu didikan yang bagi seusia, saya waktu itu masih usia 18 sampai 19 tahun. Lagi berkembang-berkembangnya usia remaja. Tapi saya harus jalanin yang namanya didikan Tuhan yang seperti itu, yang saya rasa, saya pernah ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kayaknya saya belum pantas ngalamin didikan yang seperti ini Tuhan. Kayaknya saya belum cukup layak untuk seusia saya ngalamin semua cobaan demi cobaan yang seperti ini.
Kalau ditanya berat gak Bom? Ya berat. Masih seusia gitu belum tahu mau ngapain, belum kerja, belum punya penghasilan, pikirannya masih pikiran remaja, belum dewasa, rohani dan jasmani. Tapi harus ngalamin didikan demi didikan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Sempat komplain gak? Komplain pasti ya Bapak Ibu. Tapi saya tahu, yang tadi saya bilang, di balik semua didikan itu, saya ngalamin itu dan saya merasakan sekarang. Itu membuat saya jauh berkembang, dewasa secara rohani dan juga jasmani. Jauh lebih kuat. Saya sempat ngomong sama Koloki gini. Kalau hari itu saya nggak ada di tempat yang tepat di tempat ini, mungkin saya akan pergi kok. Saya mungkin akan ngilang dan saya memilih jalan saya sendiri, bukan jalan Tuhan. Orang lagi berduka, lagi banyak cobaan, kanan kiri sabar ya Bom, sabar ya. Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kamu. Iya, saya dengar, iya. Tapi kan kamu nggak ngalamin, saya ngalamin gitu kan. Kamu nih nggak ngalamin, oke ngomong gampang. Tapi saya ini yang ngalamin, saya yang jalanin gitu kan. Tapi saya bersyukur saya ditangkap Tuhan, saudara. Kalau mungkin hari itu saya memilih kabur, lari dari didikan Tuhan, saya nggak tahu apa kabarnya saya hari ini. Tapi saya percaya ketika kita ditangkap sama Tuhan, tepat ditempatkan di tempat yang tepat, yaitu ada kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita. Dan saya menang atas setiap didikan, semuanya saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan saya minta ampun, saya sempat komplain, saya sempat nyalahkan Tuhan dan segala macam. Tapi itu berefek sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Ngalamin masalah, ngalamin cobaan, itu membuat saya jauh lebih kuat. Karena saya sudah mengalami terlebih dahulu didikan demi didikan yang Tuhan beri. So, di penghujung tahun ini, mari selesaikan dengan kuat. Tetap doakan di sisa waktu tahun ini. Dan mari sambut tahun depan dengan penuh keyakinan. Kita punya tongkat otoritas, kita punya tongkat gembala di tangan kita. Mari song-song itu, dan biar tahun depan semua yang baik pasti jadi atas hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara siap untuk dididik? Suatu pendidikan adalah sesuatu hal yang pasti tidak enak. Seorang anak kecil kalau sudah mulai disuruh sekolah, ada PR, harus les ya. Apalagi kalau suatu pelajaran yang dia tidak suka, itu sangat-sangat berat buat seseorang yang masih kecil. Tapi ingat, kalau tidak berani dididik dan tidak mau dididik, ya nggak mungkin bisa mendapat yang dinamakan titel atau sarjana. Seorang sarjana tidak mungkin dia itu tiba-tiba dapat gelar sarjana kalau tidak mulai dari TK dan SD sampai SMP sampai SMA sampai mahasiswa ya. Pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik buat saudara dan saya. Karena pendidikan membuat kita dewasa. Amin. Ingat, pendidikan membuat kita dewasa. Seperti Bom tadi katakan, dengan aku dididik begini, sekarang aku seperti ini. Berarti tanpa dididik itu tidak bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa.
Suatu bejana untuk menjadi suatu bejana yang indah itu perlu yang dinamakan dipoles, dikasih warna ya, sampai menjadi sesuatu hal yang dilihat aduh luar biasa banget. Nah, belajarlah setia dalam pendidikan. Jangan lari dari pendidikan ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu pendidikan bukanlah sesuatu hal yang enak. Tapi kalau kami mau menikmati akan setiap didikan-Mu Tuhan, maka kami akan boleh menjadi milik kesayangan. Terima kasih buat firman, terima kasih buat pujian dan penyembahan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar mau menyerahkan akan hari-hari yang ada di hadapan kami. Sebentar lagi Tuhan sudah selesai tahun ini. Biarlah kami dapat menyelesaikan apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Berikan kami kuat, ingatkan kami bahwa ada tongkat gembala yang Engkau berikan. Engkau berikan tongkat otoritas untuk menjalani tahun depan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami tetap berdoa mengenai masalah bencana-bencana yang setiap hari kami dengar Tuhan. Hari ini kami tetap mau berdoa. Engkau yang akan membuat sedemikian rupa Tuhan. Segala lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah maupun yang ada di bawah lautan. Kami mohon Engkau yang akan mengaturnya Tuhan. Supaya pergeseran-pergeseran yang mau tidak mau ada. Engkau yang akan mengaturnya dan memimpinnya Tuhan. Sehingga geseran-geseran itu tidak membuat pecahnya akan segala sesuatu. Sehingga membuat gejolak daripada tanah maupun lautan Tuhan. Engkaulah yang akan mengatur. Sehingga kami tahu Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi, biarlah Engkau membuat secara minimal. Kami berdoa Tuhan, kasihani akan seluruh penduduk yang ada di pinggir pantai Tuhan. Engkau tahu akan keadaan-keadaan, bangunan-bangunan yang dibangun di daerah sekitar pantai. Tuhan, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan. Para nelayan Tuhan, Kau tahu semua kebutuhan mereka. Kami hanya dapat menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Saat ini kami datang, kami juga berdoa buat pemerintahan negara kami Tuhan. Setiap hari kami mau terus mendukung doa buat bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua stafnya, para menteri kabinet yang saat-saat ini sudah baru mulai untuk melakukan akan tugas-tugas mereka. Para pemimpin daerah yang akan menyelesaikan semua tanggung jawab mereka. Saat ini kami berdoa, biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan. Semua peraturan-peraturan yang diberikan yang bukan berasal daripada-Mu, kami minta dalam nama-Mu Kau batalkan Tuhan. Yang berasal daripada-Mu saja terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Bapak, hari demi hari kami tahu Engkau beserta dengan kami. Gada dan tongkat-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Hari ini kami minta kekuatan baru.
Kami minta daya tahan tubuh yang baru. Kami minta segala masalah dalam hidup kami Engkau yang take over Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Beri damai sejahtera-Mu dalam hati kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu Tuhan. Kami tetap berdoa untuk setiap kegiatan yang ada di tempat ini Tuhan sampai selesai. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak supranatural. Ini minyak keajaiban. Ini minyak yang berasal daripada-Mu. Engkau akan membuat perlindungan sepanjang hari ini. Kami akan hidup di dalam supranatural. Kami dikuasai oleh kuasa ilahi. Mata kami pun Tuhan. Telinga kami pun Tuhan. Semua dikuasai oleh kekuasaan supranatural. Bibir, mulut kami dan hati kami. Biar tetap ada di dalam jalur yang berasal daripada-Mu. Engkau babat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Tangan kami hari ini akan kami lakukan untuk melakukan pekerjaan kami dan kaki kami Tuhan. Akan berjalan pada hari ini. Mohon pimpinan-Mu Tuhan. Jagai kaki kami untuk tidak terpelecok. Berkati tangan kami yang akan kami pakai untuk bekerja. Semua yang supranatural dan keajaiban akan kami alami. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua berkat-Mu kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.